Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa atini ma'aka abada. Sama-sama kita semua di hadapan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, para pecinta kesucian jiwa, pada kesempatan manakiban sore ini insyaallah semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah istiqomahnya melalui karomah daripada Syekh Mursyid Abah Awas. Pada kesempatan ini saya berterima kasih bisa gabung manakib tadi dari perjalanan sampai hari ini. Posisi saya berhenti sejenak di tengah-tengah hutan menuju Sirna Rasa di daerah Jahim, dan alhamdulillah lancar sejak awal sampai sekarang mankobah dan selesai kita khidmat ilmiah. Kita bersyukur bahwa raudhah kita di mana-mana Abah sudah menjamin kepada kita semua dengan manakiban online ini kita bisa terus beramal ya. Dengan manakiban online ini kita terus diingatkan walaupun kita di perjalanan dimanapun, artinya kita terus terpaut dengan guru kita dalam rangka mengamankan, mengamalkan, melestarikan kalimat la ilaha illallah dan ismu zat yang terus ditanamkan, dikoneksikan dalam kolbu kita semua. Pada kesempatan dan nuansa Idul Fitri ini juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, bersedia memaafkan atas segala kealfaan bagi saya. Demikian juga saya kepada para ikhwan akhwat memaafkan apabila ada khilaf sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana baginda Nabi menganjurkan kita untuk tasofahu hatta yazhabul ghilli an qulubikum. Saling memaafkanlah, saling bersalamanlah. Bersalaman di sini dalam arti bersentuhan tangan kita, atau mungkin bisa diartikan dengan cara kita kirim WhatsApp, kita sapa. Di era teknologi ini tentunya bisa mewakili. Demikian juga saling memaafkan di antara kita. Kita nggak tahu ada sikap kata, sikap pola, status-status WhatsApp dan lain-lain, kita maafkan. Bahkan memaafkan itu tidak hanya yang terjadi, memaafkan hal yang belum terjadi. Abah pernah mengatakan bahwa kita harus memaafkan apa yang belum terjadi. Memaafkan masa lalu, memaafkan hari ini, dan memaafkan apa yang akan terjadi yang hubungannya dengan manusia. Maka ini penting kita saling memaafkan. Apalagi hubungannya dengan pribadi kita, masa lalu kita. Dulu kita banyak khilaf, kita memaafkan masa lalu kita. Karena ketika orang sudah memaafkan, forgive, maka dia menjadi lega hatinya, maka menjadi tenang batinnya, dan juga kita bisa move on untuk ke depan. Artinya kita membuat sebuah rencana yang baru, lembaran baru, agar kita terus bisa membuat sesuatu yang manfaat. Inilah momen tasofahu hatta yazhab al-ghillu an qulubikum. Yazhabal ghillu an qulubikum. Saling bersalamanlah, saling memaafkanlah sehingga hilang sifat ghil. Al-ghillu. Al-ghillu itu sifat dengki, sifat dendam dari dalam hatimu. Nah, artinya kita sadari betul bahwa di dalam diri kita ada dendam, termasuk saya. Ada dengki, iri gitu. Makanya ada satu istilah dalam psikologi Islam, kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu.
Kadang-kala kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka terjadi dendam, maka terjadi sifat dengki, iri, karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang lalu. Ini tahun 2023, bandingkan diri kita yang 2022, bandingkan dengan 2016, 2015. Kalau lebih baik, alhamdulillah. Kalau belum baik, maka kita perlu introspeksi diri. Terutama dalam hal apa? Dalam hal amaliyah. Artinya dulu kita belum menjadi murid daripada pengersa Abah Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul, dan hari ini kita telah menjadi murid Abah. Bersyukur. Inilah membandingkan masa lalu dengan masa yang sekarang. Nah, ini penting ibu bapak sekalian para pecinta kesehatan jiwa untuk dalam rangka kita meningkatkan amaliyah kita. Banyak di luar sana orang ketika bulan suci Ramadan usai, maka Idul Fitri, fitroh, fatoro, yang artinya adalah memecah. Artinya memecah itu yang tadinya kita puasa dipecah dengan cara berbuka, yaitu Idul Fitri. Ada yang mengatakan fitroh, kembali kepada kesucian, kemenangan. Kita sudah dijamin oleh Abah. Di luar sana orang betul-betul memanfaatkan bulan ini, bulan Syawal ini, karena Idul Fitri, kita Idul Fitri kapanpun, dimanapun. Lailatul Qadar, kapanpun, dimanapun. Waktu-waktu kita semuanya adalah Lailatul Qadar. Waktu-waktu kita semuanya adalah Idul Fitri. Kenapa? Karena kita sudah diberikan alatnya. Apalagi kita jelas-jelas tadi dalam muqaddimah bahwa manakiban adalah dalam rangka Idul Fitri. Nah ini, kalaupun kita bukan bulan Syawal, tapi ketika manakib, maka itulah Idul Fitri kita. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kemenangan. Artinya kita sudah menang, dan selalu menang. Kita sudah berada dalam kemenangan. Kita sudah berada dalam malam yang ditentukan, ditetapkan. Makanya kita bukan lagi sholat mencari Lailatul Qadar, tapi sholat syukur Lailatul Qadar. Sholat bersyukur mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Yaitu sudah ditentukan tadi, talqin itulah malam Lailatul Qadar. Maka bersyukur kita sudah dalam kemenangan, bersyukur kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, bersyukur kita sudah kembali kepada fitrah. Yang terpenting adalah kita pertahankan kemenangan ini, kita pertahankan Lailatul Qadar ini, kita pertahankan kemenangan-kemenangan fitrah-fitrah kita dengan apa? Dengan terus ikut Syekh Mursyid. Kalau kita mau terus menang, ya ikut Syekh Mursyid. Kalau kita ingin terus mendapat Lailatul Qadar, ya terus ikut Syekh Mursyid. Kalau kita ingin terus mendapat fitri, Idul Fitri, ya terus ikut Syekh Mursyid. Kalau kita berpisah, maka kita gak dapat. Gitu ya. Maka kita gak dapat. Maka kita terus mengikuti daripada Syekh Mursyid agar mendapatkan terus Lailatul Qadar. Karena hakikatnya yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah Syekh Mursyid. Warisan. Warisan daripada Syekh sebelumnya. Syekh sebelumnya, Abah Anom, Abah Sepuh sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diciprati kepada kita semua. Itulah kemenangan, alhamdulillah. Maka dalam Fadhilul Syuhur, pengersa Abah mengatakan kita itu diajar untuk tiflul ma'ani. Ini ada suara ngik-ngik karena memang saya posisi di hutan. Saya di Jahim menuju Sirna Rasa. Jadi suara ada tonggeret ya. Kalau bahasa Sunda tuh ada tonggeret gitu. Suara ngik-ngik, nggak apa-apa. Ini instrumen alam ya. Baik. Jadi Abah dalam Fadhilul Syuhur mengatakan kita ini untuk menjadi tiflul ma'ani, menjadi bayi maknawi. Bukan berarti kita yang usianya udah 30, 40, 50 tahun akhirnya ingin jadi bayi lagi, bukan. Tetapi kita secara maknawiyah, sifat-sifat bayi itulah yang harus kita miliki. Walaupun usia kita sudah dewasa, tapi sifat karakter pribadi kolbu kita seperti bayi fitrah. Makanya bayi itu apa? Bayi itu tidak pernah stres. Makanya kita tiflul ma'ani agar kita menjadi tidak stres gitu.
Kan tidak ada bayi yang mengatakan, "Mama, aku stres," gitu ya. Hanya orang dewasa gitu. Bayi sifatnya tidak pernah stres. Bayi sifatnya menyenangkan. Apapun mainannya indah, menyenangkan, bahagia, happiness. Di sini senang, di sana senang gitu. Bayi tidak pernah mengeluh. Makanya Abah bilang, mulai sekarang stop bingung. Itu kita diajarkan tiflul ma'ani, menjadi bayi maknawi dengan zikir ini, dengan fitrah ini. Maka juga kita lihat bayi juga tidak pernah stres, tidak pernah merengek, tidak pernah mengeluh. Yang hebat lagi, bayi itu tidak pernah komplain, mengatakan wala takul lima, mengatakan kenapa mengapa. Dia nurut patuh gimana pengasuhnya. Jadi kalau seandainya pengasuhnya ngasih bubur, ya dimakan bubur. Dikasih nasi goreng, dimakan nasi goreng. Suruh berdiri, jalan apa, nurut aja sama pengasuhnya. Makanya Abah mengatakan, Abah mah tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa gitu ya. Nanti redaksinya saya lupa ya. Abah tidak mau apa-apa, tidak pengen apa-apa gitu. Nah itu bayi, namanya tiflul ma'ani. Kalau kita sebagai orang dewasa dan sudah menjadi tiflul ma'ani, Masya Allah, seperti pengersa Abah, kita mengikuti pengasuhnya. Siapa pengasuhnya? Pengasuh kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terdekat, pengasuh kita adalah Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Ghafur Masrur. Ini yang sangat berat gitu. Karena Abah Aos juga menjadi tiflul ma'ani kepada Syekh sebelumnya, Abah Anom. Kata Abah Anom jalan, jalan. Kata Abah Anom puasa, puasa. Kata Abah Anom apapun, maka dia nurut. Itu tiflul ma'ani. Abah Anom itu ibarat busur. Abah Aos itu ibarat anak panah. Itu saya dengar dari Abah Aos bahasanya. Kalau anak panah tidak mungkin tidak patuh kepada busur. Ketika busur melesatkan itu anak panah ke satu titik, maka dia akan melesat ke satu titik sampai kena. Itulah anak panah dilesatkan oleh busur. Nah, itu nurut manut gitu. Dan itu sampai hari ini Abah Aos sangat manut kepada gurunya Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin. Demikian Abah Anom kepada Abah Sepuh kepada Syekh Tolha, sampai seterusnya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Abah Sepuh jalan kaki setiap minggu pulang pergi ke Cirebon. Waktu beberapa bulan lalu saya dapat cerita daripada cucu Syekh Tolha di Cirebon, bahwa Abah Sepuh ketika dipanggil langsung datang jalan kaki dari Suryalaya menuju Cirebon. Udah gitu pulang lagi, nanti datang lagi, pulang lagi, datang lagi, jalan kaki. Demikian juga Abah Aos. Abah Aos dulu jalan kaki dari Sirna Rasa ke Suryalaya ketika dipanggil Abah Anom. Bahkan ketika setiap mau sohbah jalan kaki dari Sirna Rasa ke Suryalaya gitu. Tiap pagi jalan kaki ketemu Abah, balik lagi seperti itu. Nah, itulah tiflul ma'ani. Masya Allah, ini yang berat kita sebagai murid gitu ya. Menjadi tiflul ma'ani, menjadi pribadi yang manut kepada pengasuhnya. Seperti bayi, balita yang manut nurut, kumaha, gimana pengasuhnya, gimana yang ngasuhnya gitu. Nah, maka makom inilah sebenarnya target ketika kita sudah tiflul ma'ani. Zikir kita sudah bagus gitu ya. Khotaman amal kita sudah bagus, maka kita seperti bayi, tidak pernah stres, depresi. Persoalan ada, bukan berarti nggak ada. Abah Aos bukan berarti tidak punya persoalan. Selagi roh kita berada di fisik kita, kita punya persoalan. Setiap orang punya persoalan, siapapun. Tetapi sikap daripada persoalan itulah, dia bukan masalah, tetapi ringan. Dia serahkan permasalahan kepada Allah. Dia perlihatkan persoalannya kepada Allah. Dia serahkan persoalannya kepada Allah. Maka Allah menerimanya, Allah membawanya, dan dia menjadi ringan gitu. Itulah Syekh Mursyid. Nah, maka luar biasa ketika ada kalimat, mulai sekarang jangan bingung, jangan katakan bingung, titik, gitu kata Abah. Mulai sekarang jangan mengeluh, mulai sekarang harus manut nurut, itulah tiflul ma'ani. Dan guru kita adalah yang sudah demikian. Kalau seandainya kita menjadi tiflul ma'ani, kita tidak punya guru yang sudah tiflul ma'ani, tidak bisa. Maka kalau kita masih pengen kita punya tiflul ma'ani, kepribadian bayi yang maknawi, tapi guru kita masih
pribadinya sangat syariat, sangat materi, maka tidak bisa. Maka kita bersyukur lagi-lagi, Masya Allah, kita sudah menemukan, dipertemukan, menjadi murid daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghos Saifullah Maslul. Kita diajar terus, kita sekuat tenaga semampu kita, termasuk saya, kita ikut nyantol. Istilah Abah, yang penting nyantol, walaupun gerbongnya gerbong paling akhir, gerbongnya gerbong ternak. Tapi kalau nyantol dari Jakarta, pasti kita juga sampai Surabaya. Maka kita nyantol kepada Abah Aos, insya Allah kita amalkan saja sama-sama zikirnya, khotamannya, manakibannya dengan bersusah payah, baik offline dan online. Insya Allah disitulah kalau kita nyantol anugerah karomah barokahnya untuk kita semua. Ya minimal kita ketika kita lupa ingat, ketika marah langsung kita mulai reda, ketika kekanak-kanakan gitu ya, perilakunya tidak bagus mulai bagus. Jadi kita tidak berterus-terusan. Dulu kalau marah marah terus, sekarang marah jadi ingat saya marah. Kalau dulu dengkinya bertahun-tahun, minimal sekarang dengkinya berkurang jadi 6 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari gitu ya. Irinya sering banget, sekarang mulai berkurang gitu. Itu juga udah luar biasa karena kita murid. Ibu bapak sekalian, semoga kita semua insya Allah adalah hamba-hamba yang Allah ridhoi, jaminan Syekh Mursyid, dan kita diberikan istiqomah, diberikan sehat semuanya, lahir batin, jasmani rohani dimanapun kita berada, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus mengikuti daripada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang hari ini diasuh pengasuh kita adalah Syekh Muhammad Abdul Ghos Saifullah Maslul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kita semua, keberkahan karomahnya Syekh Mursyid, untuk hajat-hajat kita semua, istiqomah kita semua, semua apa yang menjadi harapan-harapan kita menjadi tiflul ma'ani terlaksana dengan karomah barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Abah, terima kasih semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.